Halo, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, yaitu gimana caranya membangun kesehatan si kecil. Tapi bukan cuma sepotong-sepotong ya, melainkan sebagai satu kesatuan, sebuah struktur yang benar-benar kokoh untuk masa depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya ya. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana sih caranya, gimana kita bisa pastiin anak kita itu tumbuhnya kuat, nggak cuma badannya aja, tapi juga mentalnya, cara dia bergaul. Nah, ini yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Kata kuncinya di sini adalah kesehatan holistik. Ini tuh bukan sekedar yang penting nggak sakit loh, jauh lebih dari itu. Ini tentang membangun kesejahteraan yang utuh, yang benar-benar jadi pondasi yang solid buat seluruh hidupnya nanti. Biar kebayang, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, pondasi fisiknya. Terus kita bangun kerangkanya dengan kebiasaan sehari-hari. Setelah itu, kita isi rumahnya dengan kesehatan mental. Dan terakhir, kita siapkan rencana perawatannya biar semua awet dan kokoh. Oke, kita mulai dari bagian 1, pondasinya. Ini ada 2 pilar utama yang jujur aja nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apa itu? Nutrisi yang benar dan perlindungan lewat imunisasi. Coba dibayangin, tubuh anak kita itu kayak bangunan. Nah, makanan yang seimbang itu ibarat adukan betonnya. Kita butuh semua bahannya kan? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Semuanya harus pas takarannya, biar dasarnya itu kokoh banget. Sebenarnya gampang kok panduannya. Coba deh fokus ke makanan yang alami, yang tumbuh dari tanah, atau sumber protein hewani. Sebaliknya, yang perlu direm itu makanan manis dan fast food. Kenapa? Soalnya ini bukan cuma soal obesitas, tapi bisa ngebentuk kebiasaan makan yang jelek sampai dia dewasa nanti. Kalau tadi makanan itu betonnya, nah imunisasi ini kerangka bajanya. Penting banget. Ini tuh kayak tameng dari dalam yang ngelindungin seluruh bangunan dari serangan penyakit. Sayang kan, udah capek-capek bangun pondasi, malah gampang roboh karena penyakit. Jadi, dengan ngikutin jadwal imunisasi yang udah ada, kita itu ngasih perlindungan super penting dari penyakit-penyakit serius. Sebut aja polio, campak, dan hepatitis B. Ini benar-benar langkah pencegahan yang krusial banget. Oke, pondasi udah kuat. Sekarang kita naik ke atas, ke kerangkanya. Nah, ini kita ngomongin soal kebiasaan sehari-hari. Hal-hal kecil yang justru ngebentuk dan ngasih kekuatan ke bangunan kesehatan anak kita setiap harinya. Kuncinya apa? Gerak, aktivitas fisik rutin itu bukan cuma buat main-main ya. Ini benar-benar lagi ngebangun kekuatan otot, tulang, sekaligus ngelatih jantungnya. Anggap aja ini investasi jangka panjang buat tubuhnya, biar bugar seumur hidup. Dan nggak usah yang ribet-ribet kok. Cukup ajak main di luar, lari-larian, atau olahraga ringan aja. Yang penting, bikin gerak itu jadi bagian yang normal dari kegiatan dia sehari-hari. Nah, selain gerak, pilar penting lainnya adalah kebersihan. Ada 3 momen emas nih yang harus diingat. Kapan aja? Sebelum makan, habis dari toilet, sama habis main. Ini aturan wajib buat ngejaga kuman biar nggak masuk ke badan. Sekarang ada 1 angka ajaib nih yang perlu kita ingat. Cuma 1 angka, tapi efeknya buat kesehatan jangka panjang anak tuh gede banget. Coba tebak ini soal apa ya? Yap, benar. Angka 2. Maksudnya, sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kelihatannya sepele ya, tapi kebiasaan kecil ini tuh benteng pertahanan paling utama buat ngelawan gigi berlubang. Oke, pondasi udah, kerangka juga udah. Tapi kan, bangunan itu baru jadi rumah kalau isinya nyaman ya kan? Nah, isinya ini adalah ruang hidup pikiran. Kita ngomongin kesehatan mental dan emosional anak. Coba dah kita renungkan kalimat ini. Rasa aman dan dicintai itu bukan cuma biar anak seneng aja, ini tuh benar-benar fondasi utama buat mental yang sehat. Tanpa ini, bangunan semegah apapun rasanya bakal hampa. Jadi gimana caranya? Ya dengan tindakan nyata. Kasih sayang yang konsisten itu nomor 1. Terus ajarin mereka buat ngerti dan ngomongin perasaannya. Dan jangan lupa bantu mereka buat main sama teman-temannya. Ini semua ngebangun mental yang tangguh. Nah, ini dia nih tantangan zaman sekarang. Gadget. Penting banget untuk ngebatasin waktu main gadget. Kenapa? Cahayanya itu bisa ganggu pola tidur. Dan lagi, interaksi di dunia maya itu beda banget sama main bareng temen di dunia nyata yang ngajarin banyak hal kayak sabar dan kreatif. Oke, yang terakhir, bangunan sebagus apapun pasti butuh perawatan kan? Nah, disinilah peran pentingnya rencana pemeliharaan, yaitu perawatan proaktif dan cek rutin. Intinya, jangan nunggu ada masalah baru bertindak. Cek rutin itu ibarat sistem deteksi dini. Jadi kita bisa pantau terus tumbuh kembangnya, dan kalau ada apa-apa bisa ketahuan dan diatasi dari awal sebelum jadi besar. Terus, seberapa sering inspeksinya? Nah, ada patokan waktu yang gampang banget diingat.
Jawabannya, setiap 6 bulan. Coba deh jadwalkan ke dokter minimal setahun 2 kali buat cek rutin. Anggap aja ini servis berkala, biar kita yakin bangunan kesehatan si kecil tetap prima. Jadi, ini dia rangkuman semua pilar yang udah kita bahas ya. Dari mulai gizi dan imunisasi, kebersihan dan gerak badan, hingga kesehatan mental dan cek rutin. Masing-masing ada tindakan kuncinya yang bisa langsung kita lakuin. Anggap aja ini contekan atau checklist buat kita. Nah, setelah kita lihat semuanya, sekarang giliran Anda. Coba deh pikirin, dari semua pilar tadi, kira-kira mana nih satu area yang mau Anda perkuat duluan? Ingat, membangun sesuatu yang kokoh itu dimulainya dari satu langkah kecil, satu perbaikan di satu waktu.